sepak bola di Asia Tenggara semakin berkembang. Tim nasional di kawasan ini mulai diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas dengan nilai pasar yang fantastis. Menariknya, Indonesia mendominasi daftar ini dengan banyaknya pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa dan telah resmi membela tim Garuda. Mungkin itu adalah sebuah hal yang dalam 10 tahun terakhir tidak pernah ada dalam benak kita sebagai pecinta timnas Indonesia. Lantas siapa saja 10 pemain tim nasional termahal di ASEAN menurut situs Transfer Market saat ini? Dan siapa sajakah pemain dari negara lain di ASEAN yang masuk daftar ini? Simak video ini sampai habis, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi sepak bola terbaru dari channel ini. Nomor 10 ada Jordi Amat dari Indonesia. Jordi Amat adalah salah satu pemain keturunan pertama di era baru timnas Indonesia. Bek tengah kelahiran Spanyol ini memiliki pengalaman bermain di La Liga dan Premier League bersama klub-klub seperti Spanyol, Swansea City, dan Real Betis. Saat ini, ia bermain untuk Johor Darul Takzim di Malaysia dan menjadi salah satu pemain bertahan terbaik di Asia Tenggara. Sebagai bek tengah, Jordi dikenal dengan ketenangannya, penguasaan bola yang baik, serta kepemimpinannya di lini belakang. Di timnas Indonesia, perannya sangat vital. Dengan pengalaman panjang di Eropa yang membawa stabilitas, pertahanan, dan juga mental juara. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh tim Garuda saat ini. Menurut situs transfermarket.com, nilai pasar Jordi Amat saat ini menyentuh angka 13,04 miliar. Di peringkat 9 ada Dion Kuls dari Malaysia. Dion Kuls adalah bek serbabisa yang kini bermain untuk tim Buriram United di Liga Thailand. Pemain keturunan Belgia Malaysia ini mempunyai rekam jejak yang sangat impresif. Pernah membela klub Bruges dan FC Midtjylland. Bahkan, ia tampil di Liga Champions Eropa. Kuls bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah. Membuatnya menjadi aset penting bagi timnas Malaysia. Kemampuannya dalam bertahan dan membangun serangan dari belakang menjadikannya salah satu pemain bertahan terbaik di ASEAN saat ini. Dalam situs Transfermarkt, saat ini Dion Kuls mempunyai nilai pasar sebesar 13,91 miliar. Ada dua nama yang menempati peringkat 8. Yang pertama adalah Chanatip Songkrasin. Chanatip adalah ikon sepak bola Thailand dan salah satu pemain Asia Tenggara paling sukses. Ia pernah meraih sukses di J-League bersama Consadole Sapporo dan juga Kawasaki Frontale, menjadi pemain ASEAN pertama yang sangat bersinar di Liga Jepang. Dengan dribble lincah, visi permainan luar biasa, dan kecepatan tinggi, Chanatip seringkali dibandingkan dengan mega bintang Argentina Lionel Messi. Kini, ia kembali ke Liga Domestik Thailand bersama BG Pathum United. Namun, tetap menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Liga Thailand. Yang kedua adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh adalah seorang bek kanan yang kini bermain untuk FC Midtjylland di Liga Belgia. Setelah melalui proses naturalisasi yang panjang, pemain keturunan yang sebenarnya bisa memilih 4 negara lain termasuk Belgia, Irlandia Utara, dan juga Belanda ini akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Dikenal sebagai seorang bek kanan yang modern, yang aktif ikut menyerang maupun bertahan, Sandy memiliki umpan silang akurat dan juga stamina yang luar biasa. Ia juga bisa dimainkan sebagai seorang bek tengah maupun gelandang bertahan, membuatnya sangat fleksibel dalam berbagai skema permainan. Dari data yang tercantum di situs Transfermarkt, nilai pasar keduanya saat ini berada di kisaran 17,38 miliar. Nomor 7 ada Supachai Jaidit. Supachai adalah striker muda Thailand yang saat ini bermain untuk tim Buriram United. Dengan tinggi badan 183 cm dan teknik olah bola yang baik, ia adalah tipe striker modern yang bisa mencetak gol dari berbagai situasi. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah menjadi andalan timnas Thailand. Dengan naluri gol yang tinggi dan kemampuan bermain sebagai seorang target man, ia diprediksi akan menjadi salah satu penyerang terbaik Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Nilai pasarnya saat ini di kisaran angka 20,86 miliar.
Di posisi ke-6 kembali ditempati oleh dua orang pemain. Yang pertama adalah Raphael Obermeier. Obermeier adalah gelandang serang berbakat yang sempat mengenyam pendidikan di tim besar Jerman, yakni FC Bayern Munchen, dan saat ini bermain di Bundesliga 2 bersama SC Paderborn. Ia memiliki kecepatan, dribble tajam, dan juga visi permainan yang sangat baik. Filipina jarang sekali memiliki pemain dengan kualitas Eropa, dan Obermeier adalah salah satu yang bisa membawa perubahan besar dalam tim nasional mereka. Namun, hingga saat video ini dibuat, Obermeier belum pernah sekalipun bermain untuk timnas Filipina. Dan bahkan kabarnya ia sempat menolak panggilan dari timnas Filipina beberapa bulan yang lalu dengan berbagai alasan. Yang kedua adalah Tom Hee. Tom Hee adalah salah satu pemain paling teknikal di timnas Indonesia saat ini. Bermain untuk Almere City di Eredivisie Belanda, ia sempat melalang buana bersama tim-tim besar Belanda seperti AZ Alkmaar, Heerenveen, dan juga Roda JC. Bahkan, ia sempat bermain di Italia bersama tim legendaris Lecce. Tom Hee dikenal dengan akurasi umpan, kontrol bola, dan juga kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Ia menjadi pengatur tempo serangan timnas Indonesia, memastikan aliran bola tetap lancar di lini tengah. Dan sampai saat ini, belum ada pemain lain di lini tengah yang mempunyai visi seperti Tom Hee. Market value kedua pemain tersebut di angka 26,7 miliar. Nomor 5 ada Maarten Pas. Maarten Pas adalah kiper berbakat keturunan Indonesia Belanda yang saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer. Sebelumnya, ia mengawali karir di Eredivisie bersama FC Utrecht. Menunjukkan performa solid sebagai penjaga gawang modern, dengan refleks cepat, distribusi bola yang baik, dan keberanian dalam duel udara. Dengan nilai pasar 31,29 miliar, ia menjadi kiper termahal ASEAN dan salah satu pemain paling berpotensi untuk timnas Indonesia. Saat sudah menyelesaikan proses naturalisasi yang sempat tertunda lumayan lama akibat harus melalui sidang banding di FIFA terlebih dahulu, Pas langsung menjadi kiper utama timnas Indonesia. Ia dinobatkan sebagai Man of the Match oleh AFC, mengingat pengalamannya bermain di liga kompetitif Eropa dan Amerika dengan tinggi 1,90 meter dan kemampuan bermain di bawah tekanan. Ia dapat memberikan stabilitas di lini belakang timnas Indonesia dan membantu tim bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Di posisi keempat ada Calvin Verdonk. Calvin Verdonk adalah bek kiri keturunan Indonesia Belanda yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda. Dengan pengalaman panjang di Akademi Feyenoord, Verdonk telah berkembang menjadi bek kiri modern yang memiliki keseimbangan antara pertahanan yang solid dan juga kontribusi dalam serangan. Dikenal dengan umpan silang akurat dan kemampuan bertahan yang disiplin, ia sering membantu timnya dalam membangun serangan dari sisi kiri. Dengan nilai pasar mencapai 43,45 miliar, ia menjadi salah satu bek kiri termahal di Asia Tenggara. Di timnas Indonesia, Verdonk dibuat sebagai pemain utama untuk mengisi posisi bek kiri. Meskipun di sana juga ada nama-nama yang tidak kalah mentereng seperti Saini Patinama dan juga Pratama Arhan. Dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang sangat baik, kehadirannya akan membuat pertahanan tim menjadi lebih solid. Selain itu, pengalaman bermain di Liga Top Eropa akan membawa standar permainan Indonesia yang menjadi lebih tinggi, terutama dalam menghadapi tim-tim besar di kualifikasi Piala Dunia. Nomor 3 ada Ceizes. Ceizes adalah bek tengah berbakat berusia 24 tahun yang saat ini bermain untuk Venezia di Serie A Italia, salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Sebelumnya, ia menghabiskan beberapa musim di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles. Sebelum akhirnya hijrah ke Italia, Ceizes dikenal sebagai seorang bek yang memiliki fisik kuat, kemampuan membaca permainan yang baik, serta distribusi bola yang rapi. Ia juga bisa berperan sebagai seorang gelandang bertahan, menunjukkan fleksibilitas yang sangat berguna dalam berbagai taktik permainan. Dan perlu diketahui, Ceizes adalah orang Indonesia pertama yang bermain di Serie A dan juga menjadi pemain Indonesia pertama yang bisa mencetak gol di Serie A berkat golnya ke gawang Juventus beberapa waktu lalu. Nilai pasarnya yang tinggi menunjukkan betapa pentingnya perannya di klubnya saat ini. Di timnas Indonesia sendiri, Ceizes menjadi pilar utama di lini belakang dan dibuat sebagai kapten semenjak akhir round 2 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Juni lalu. Membawa pengalaman dari kompetisi Eropa yang ketat, kehadirannya bisa membantu timnas dalam menghadapi tim-tim dengan serangan cepat, serta memberikan stabilitas di lini belakang yang selama ini menjadi titik lemah tim Garuda.
Dengan usia yang masih sangat muda dan potensi besar, Ziyech bisa menjadi bek terbaik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, market value-nya naik menjadi 52,14 miliar, jauh menanjak daripada saat ia pertama kali debut untuk timnas Indonesia melawan Vietnam pertengahan tahun lalu. Urutan nomor 2 ada Kevin Dix. Kevin Dix adalah bek kanan berpengalaman yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen di Denmark, salah satu klub terbaik di Skandinavia. Ia pernah memperkuat Fiorentina di Serie A, serta bermain di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem dan juga Feyenoord. Untuk musim depan sudah dipastikan ia akan bermain di Bundesliga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach dan akan dikontrak selama 5 musim. Membuktikan kualitasnya di berbagai liga top Eropa, Dix dikenal sebagai seorang bek yang memiliki fisik kuat, kecepatan dalam transisi menyerang dan bertahan, serta akurasi umpan yang tinggi. Selain itu, ia juga mampu bermain sebagai seorang bek tengah dengan skema 3 back, menjadikannya pemain yang fleksibel dalam berbagai taktik. Dengan pengalaman bermain di Liga Champions Eropa, ia membawa standar permainan yang tinggi dan juga mentalitas juara. Pada November 2024, Kevin Dix resmi menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang. Kehadirannya langsung memberikan dampak positif bagi lini pertahanan tim Garuda, terutama dalam menghadapi tekanan dari tim-tim kuat. Dengan kemampuannya dalam bertahan dan membantu serangan, Dix bisa menjadi solusi jangka panjang bagi timnas Indonesia di posisi bek kanan. Jika terus dipanggil ke skuad Garuda, Dix berpotensi menjadi salah satu bek terbaik dalam sejarah timnas Indonesia, terutama dengan kombinasi pemain liga lokal dan keturunannya semakin memperkuat pertahanan tim. Dalam situs Transfermarkt, market value Kevin Dix sebesar 78,22 miliar. Di urutan pertama ada Michiel Kers. Michiel Kers adalah bek tengah berbakat yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda. Dengan nilai pasar mencapai 156,43 miliar, ia menjadi pemain tim nasional termahal di ASEAN saat ini. Kers dikenal sebagai bek yang memiliki posisi bertahan yang sangat baik, tackle bersih, serta distribusi bola yang akurat. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik Eropa, ia memiliki pemahaman taktik yang kuat dan terbiasa menghadapi penyerang-penyerang kelas atas. Pada Oktober 2024, ia resmi menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Round 3 zona Asia. Meskipun ia harus absen dalam FIFA Match di bulan November, ia tetap menjadi bagian penting dari lini pertahanan tim Garuda, menunjukkan ketenangan dan kedisiplinannya dalam bertahan. Dengan kombinasi kecepatan fisik yang kuat dan kemampuan membaca permainan, Kers menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Jika terus dipanggil ke skuad utama, ia bisa membentuk duet tangguh bersama pemain seperti Kevin Dix dan juga Ziyech, menjadikan lini belakang Indonesia semakin solid dalam menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Atau yang lebih membanggakan, ia bisa membawa Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 nanti. Jadi sobat VAR, itulah 10 pemain tim nasional termahal di Asia. Indonesia mendominasi daftar ini dengan banyaknya pemain keturunan yang kini membela tim Garuda. Dengan komposisi skuad yang semakin kuat, apakah timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di Asia dan bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada pemain yang seharusnya masuk dalam daftar ini? Atau ada pemain yang menurut kalian memiliki nilai pasar lebih tinggi? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.